Pagi-pagi di dapurku. Sekarang aku akan merebus itu ontong gedang atau jantungnya pisang ya teman-teman. Kita rebus dulu, ini udah menggurak ya, atau udah umup ya, atau udah mendidih. Kita masukkan jantung pisangnya, terus kita rebus sampai matang ya teman-teman. Aku udah siapin bumbunya, nanti kita haluskan ya, nanti kita tambahi dengan rempah-rempah lain atau dengan tambahan kayak sayur lodeh gitu loh teman-teman. Kita tutup supaya layu ya teman-teman, dan setengah matang nggak apa-apa juga, nanti kan kita masak lagi ya. Nanti habis itu kita, kalau udah matang kita cuci ya teman-teman, kita basuh dengan air supaya hilang kalat-kalatnya dulu, rasa sepetnya. Kita beri ketumbar bubuk, kita kasih santan sedikit aja ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak, santan kara aja ya, sun kara. Kita lihat, oh nanti ya belum begitu matang, biar aja. Tara, ini bumbunya udah kita haluskan, nanti tinggal kita goreng ya teman-teman, digoreng, digongsol. Nah, karena tadi udah dimasukin ke air yang mendidih, dia nggak begitu hitam ya teman-teman, jadi kita belah. Nah, tinggal mematangkan tengahnya aja ya teman-teman ya. Ini namanya sayur jantung pisang ya teman-teman. Kita memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Oke? Semua itu bisa dimakan asal ada caranya ya teman-teman. Pokoknya asal kita bisa masak, mengolahnya itu apa aja tuh enak dimakan. Biarpun itu umbut ya, umbutnya itu sawit atau umbutnya kelapa, itu bisa dimakan, aren itu bisa. Terus kalau mau pohonnya pisang itu bisa dimasak ya teman-teman, kalau doyan. Semua itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita doyan dalam keadaan terjepit misalnya zaman dahulu ya, apa aja bisa dimakan. Begitupun di Kalimantan ya teman-teman. Aku dulu masih di Kalimantan Timur, aku masih di Samarinda dulu. Aku kalau masalah makanan tuh aku nggak belanja, karena aku di hutan itu aku sudah dapat kayak ini pisang hutannya. Ini aku ambil kayak gininya. Kalau ini kan pisang kepok enak ya. Nah, kalau aku dulu tuh pisang hutan teman-teman, yang pisang kecil-kecil itu, pisang yang dimakan monyet itu loh. Nanti jantung pisangnya aku ambil ya teman. Gitu teman-teman. Jadi kita nih dimana saja berada harus bisa bertahan hidup itu seperti apa, beradaptasi dengan sekitar kita, gitu ya teman-teman. Dan jangan gengsi, kalau gengsi nanti nggak makan. Yang penting yang kita makan itu halal dan juga memang bisa menurut pengalaman orang-orang di sekitar itu memang boleh dimakan ya. Ini kan enak aja, ini ontong gedang ini bisa dilodeh, bisa diopor, di bumbu opor, bisa di bumbu botok, bisa dijemblek, wes pokoknya enak. Kita tutup kembali ya teman-teman biar alom ya atau layu. Nanti baru kita kasih bumbu ya. Oke, kita lanjut memasak kita di dapurku. Ini teman-teman, kita adukkan dulu ya, kita asatkan dulu. Tadi kan kita blendernya itu pakai air ya. Masih ada yang utuh ini, apa bawang putih, wis gak apa-apa wes, bawang putih kok kurang mateng. Baru kita kasih minyak. Nah, ini bumbunya kita masukin ya teman-teman. Ini aku kasih daun salam, pokoknya bumbunya tuh yang ada di rumah aja gitu ya. Ini aku kasih minyak sudah tadi. Nah, nanti tinggal kita masukkan ontong pisangnya atau jantung pisang ya teman-teman. Ini jantung aja bisa dimakan. Ini jantungnya pisang. Nah, ini jantung. Aduh, aku terbatuk-batuk. Ini loh teman-teman, jantung pisangnya udah kita rebus dan juga udah kita cuci kembali. Terus kita peres ya supaya hilang sepet-sepetnya, terus kita gongseng di sini ya teman-teman sebelum kita kasih air lagi nanti ya. Ini namanya masakan apa? Wes pokoknya masakan brak bruk. Sebenarnya kalau ada temennya
itu bisa jadi jemblek ya teman-teman, tapi aku nggak punya kelapa parutnya ya, atau kelapa muda parut. Jadi kita nggak usah nih kalau mau direncana kalau belum ada bahannya ya susah. Yang penting kita masak aja langsung, apa jadinya semua bisa jadi masakan asal kita pandai berkreasi ya teman-teman. Tuh jadilah makanan. Ini bisa juga dicampuri apakah kalau mau itu boleh, tapi ini aku mau kasih santan ya teman-teman, jadi kayak lodeh gitu ya. Nah gitu teman, tinggal kita kasih rasanya. Nah ini dia teman-teman, udah kita kasih air. Ini jantungnya kecil aja ya teman-teman, kita dikupas lagi yang mudah aja yang kita ambil ya kemarin tuh, tapi cukup untuk masak hari ini teman-teman. Jadi kalau memang ada yang di sekitar kita, kita gak perlu belanja, jadi memanfaatkan yang ada. Di pasar juga banyak kok dijual jantung pisang ini, jadi kita kan punya di rumah, nggak usah beli gitu ya. Terus aku masih punya bahan makanan yang lain, seperti batang kecombrang, aku masih punya gambas. Tadi aku udah masak sayur bening ya teman-teman, udah masak sayur bening, udah mateng, udah goreng lauknya. Tapi aku punya sedikit daging sebenarnya, tapi aku males masaknya, nanti aja kalau nggak lengkap tuh aku nanti bingung ya teman-teman. Kalau nggak lengkap tuh kayak masaknya tuh kurang sip gitu, mau dimasak apa gitu ya. Aku pengenku daging itu ya seperti itu, yang aku punya daging, aku pengen membuat dendeng ragi ya, atau dendeng serundeng gitu loh teman-teman. Nantilah dilengkapi dulu, nanti baru kita mengolah ya teman-teman, karena aku belum beli bahan-bahannya gitu ya. Aku sudah ada, dagingnya sudah ada, cuma kelapanya yang belum ada teman-teman, kelapa parutnya ya. Nanti kalau sudah ada bahannya kita akan mengolah lagi masakan di dapurku. Ini resep-resep begini nih spontan aja ya teman-teman, jadi resepnya tuh nggak ribet, gampang aja. Jadi bumbunya yang sudah ada aja, yang penting kita pengolahannya tuh ini direbus dulu dengan air mendidih dulu, baru dimasukin, jadi nggak begitu hitam banget ya teman-teman. Nah, terus habis itu sesudah layu, sudah setengah matang atau sudah matang, baru kita cuci kalau mau dimasak lagi seperti ini. Oke, nah, ini dia hasilnya seperti ini teman-teman. Ini namanya apa? Lodeh jantung pisang. Pokoknya asal bisa masak itu sembarang bisa dimakan ya teman-teman. Yang penting kita tahu cara pengolahannya itu pasti enak. Jadi kita nih kaum emak-emak itu harus pandai-pandai. Kalau hari ini kita ada jantung pisang, nggak usah beli, uangnya masuk ke kantong. Gitu ya kan. Kalau hari ini sudah ada bahan, kita tidak perlu beli bibit sayur lagi, mau beli apa. Jadi manfaatkan yang ada di rumah, yang sudah ada, nggak perlu belanja lagi ya teman-teman, kecuali habis sama sekali baru kita belanja bahan makanan di rumah. Gitu gimana teman-teman? Kalau aku sih gitu sih ya, beli sayur sekalian nanti untuk beberapa hari gitu ya. Terus menghabiskan yang sudah tersedia gitu aja, nanti baru belanja lagi, kecuali ada kekurangannya bumbu-bumbu lain itu baru beli di pasar. Hemat kan? Nah itu, kalau aku nih makannya nggak mewah-mewah, makannya sederhana saja, hemat pangkal kaya. Hemat terus duit tendi. Pokoknya disyukuri aja apa yang kita punya. Insya Allah kalau kita kerja keras, kita punya usaha dengan tekun ya alhamdulillah. Yang penting kita bisa mensyukuri saja. Nah ini sudah mulai umum ya teman-teman ya, masakan kita sudah mulai umum, dan ini juga bahan udah mateng ya teman-teman. Nanti kalau kita sekiranya udah cocok, sudah rasanya pas, tinggal kita kasih santannya. Dan aku nggak banyak makan santan ya, tapi ini buat tutorial ya, kita sekali-kali makan santan, tapi santannya kara. Mantap banget ya, enak. Ayo ibu-ibu berkreasi dengan memasak masakan olahan sendiri, jadi bapaknya nggak makan di restoran.
atau di warung. Kecuali kalau kerjanya jauh ya, jauh dari istri itu ya wis terserah lah makmu opo ae. Yang penting dijaga kesehatannya, ojo mangan sembarangan marai yang kolesterol makin tambah, yang diabetes makin tambah. Jadi kalau orang di dalam rumah kita atau orang yang kita cintai ya, kita sendiri yang harus mengatur pola makannya ya teman-teman. Yang penting nurut gitu ya. Kalau nggak nurut ya sudahlah gitu ya. Sudahlah sakarepmu, gitu judulnya. Oke ya teman-teman, ini aku mau masukin santannya dulu. Kita lanjut teman-teman. Ini udah aku kasih santan teman-teman. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kayak lodeh ya, memang lodeh ini. Tapi lodeh isinya ini si jantung hati ya, jantung. Ini masakannya jantung pisang ya teman-teman. Sebenarnya aku lebih suka dibotok ya teman-teman. Dibotok kayak teri, wes enak banget ini botok. Dibungkus daun pisangnya, wes botoknya jantung pisang, dibungkusnya pakai daunnya pisang. Terus masakannya ya ini jantung pisang ya teman-teman. Terus itu pisangnya kita makan, wes jenenge pisang labeh. Tapi pisang ini memang bermanfaat semua deh. Aku mau sedikit cerita ya, tapi kok terbatuk-batuk. Selain daripada pohonnya pisang atau batangnya pisang itu bisa dimakan, jenengnya apa sih, aresnya ya. Terus sekarang ada masa kini bikin peyek atau keripik tuh dari apa nih pisang itu, apa sih, pelepahnya pisang kah apa tuh dibuat keripik. Ya aku ya pengen coba kapan-kapan ya. Terus jantungnya bisa dimakan, daunnya bisa juga dimakan, yang pupus. Percaya nggak? Soalnya aku pernah ngeliat orang masak daunnya pisang. Kalau aresnya pisang di zaman dulu orang udah makan ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Pisang ini banyak manfaatnya dan berguna. Terus itu pohonnya pisang kalau udah ditebang, dibiarin aja, dikasih lubang tengahnya itu ya, bekas kita tebangannya itu. Terus tuh kalau zaman-zaman mamak-mamak kita dulu ngasih tahu, dioser-oser ke rambut kita, rambutnya hitam, lebat dan subur ya, zaman dulu gitu sih. Jadi ngambil banyunya itu adem dari pohon pisang yang udah kita tebang, kita lubangi, terus besoknya ditutup, terus keluar airnya kan, air dari pohon pisang itu. Nah itu tuh dia untuk nganu rambut kita. Dulu tuh macem-macem gitu tuh, tapi ya udahlah, memang tradisinya begitu. Tapi ya memang menyuburkan rambut ya teman-teman. Aku loh rambutku dari dulu tuh sering aku beri santan, tapi sekarang enggak, karena rambutku sudah berminyak, udah tua, rontok, beruban. Masa-masa kita jalani ya, enggak apa-apa, wis penting disyukuri sehat walafiat ya teman-teman ya. Kayaknya sudah matang ya nih santannya, tak gini-gini ini supaya enggak pecah ya teman-teman. Oke, kita pindah ya teman-teman ke tempatnya. Nah ini teman-teman, sayur yang udah kita masak tadi ya, jantungnya pisang ya teman-teman, kita wadahi seperti ini. Lumayan buat makan nanti siang. Ini tadi aku udah masak sayur bening, jadi pagi-pagi malah kita makannya sayur bening ya, terbalikannya ya. Karena sayur bening itu lebih aman ya. Dan sayur bening itu kesukaan my boss. Bosku senangnya sayur bening. Ya kalau aku masak seperti ini dia itu mau aja, cuman dia makannya sedikit. Jadi teman-teman, kalau mengolah-ngolah gini nih, aku nih sebenarnya tuh nggak pandai banget ya. Tapi dalam hal di dapur begini nih, selama ini tuh aku tuh nggak pernah namanya masakanku diomong nggak enak tuh, nggak pernah. Jadi selalu masakanku tuh diomong enak. Jadi ya aku banggalah, pokoknya masakanku biar gosong ya enak. Cukup sekian ya teman-teman nih olahan kita jantung pisang ya teman-teman.
Yang penting rasanya pedes-pedes, gurih dan sedap banget. Oke, video aku akhiri ya teman-teman tutorial kita membuat masakan jantung pisang di sayur lodeh seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa kalau masak jantung pisang itu airnya direbus dulu supaya umup ya, supaya mendidih, baru dimasukin jantung pisangnya supaya dia nggak hitam gitu ya teman. Nah ini setelah dimasak dia tetap putih kecuali bagian luarnya aja seperti itu, karena layu ya teman-teman, jadi nggak hitam gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah like, sudah komen, yang sudah subscribe. Salam kenal, jangan lupa di share buat teman-teman semuanya ya. Thank you.